kasih. Saya Hana Fauzia, NIM 19110-2003. Saya Wahidah Ramadhani dari NIM 19110-2007. Saya Dwi Ayu Nafifa, NIM 111-2014. Saya Desi Munawaro, NIM 19110-2017. Saya Rina Fitri Ayuni, NIM 19110-2025. Pengertian bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, bencana ini dapat terjadi karena adanya resiko bencana, akibat faktor bahaya dan faktor kerentanan. Dan jika dipicu oleh beberapa faktor lain, akan mengakibatkan bencana yang semakin besar. Begitu banyak jenis bencana yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Ada geologi, hidrometeorologi, biologi, teknologi, lingkungan, dan sosial. Untuk pembahasan di video kali ini, kita akan mengambil salah satu jenis bencana geologi, yaitu tanah longsor. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, mendefinisikan tanah longsor sebagai salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya yang menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Lantas, bagaimana proses terjadinya tanah longsor? Peristiwa tanah longsor dapat terjadi apabila air yang meresap ke dalam tanah menyebabkan bobot tanah bertambah, kemudian menembus sampai ke bidang gelincir hingga menyebabkan bergerak keluar lereng. Apabila gaya pendorong pada lereng lebih besar dari gaya penahan, maka terjadilah longsor. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah, sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut kemiringan lereng, air, beban, serta berat jenis tanah batuan. Bencana tanah longsor sering muncul di musim hujan setelah musim kering yang menyebabkan permukaan tanah retak dan berpohon. Saat tanah retak, maka air hujan makin mudah meresap ke bagian ke dalam tanah, membuat kandungan air dalam tanah menjadi jenuh. Air yang terakumulasi di dasar lereng memicu gerakan lateral, sehingga mudah bergerak menuruni lereng. Namun, jika ada banyak pohon, maka tanah tidak mudah bergerak longsor. Maka itu, penghijauan di daerah perbukitan, pegunungan, dan sekitar lereng penting dilakukan. Video amatir warga memperlihatkan longsor susulan yang terjadi di sekitar wilayah Makam Putri Cempo, Desa Petukangan, Kelurahan Geni, Kecamatan Kebomas, Gresik, Rabu pagi. Akibat selain merusak makam dan jalan, longsor susulan juga merusak sebuah warung kopi hingga tertimbun longsoran tanah. Bencana tanah longsor yang sedang terjadi di Kabupaten Gresik ini sudah banyak diberitakan di berbagai artikel, laman web dengan berbagai judul masing-masing. Ibu Musa ada. Awalnya sih kan sebelah sana ada penanganan ini longsor, jalan longsor waktu itu ada sedikit bau jalan itu longsor. Terus ada penanganan dari pihak PU di semua tuh pohon-pohon ditebang yang sebelah sana. Terus terjadi pengerjaan. Nah, setelah pengerjaan itu terjadi hujan yang kemudian selang berapa 1 tahun, hampir 1 tahun itu berhenti setelah longsor pertama tahun awal 2019 itu terjadi susulan lagi kemarin itu
tahun 2020 akhir itu sempat terjadi longsor susulan. Terganggu karena aktivitas kita juga sekarang kesulitan. Biasanya mobil atau ini bisa masuk, sekarang tidak bisa. Terus orang-orang ziarah kan biasanya pakai angkutan mobil itu sekarang tidak bisa. Sekarang jalan kalau ke sini. Para peziarah makam Putri Cepop itu yang terganggu. Tinggal nunggu realisasinya saja. Kali ini kami akan memberikan salah satu contoh dari bencana tanah longsor yang terjadi di luar daerah Kabupaten Gresik. Ya, kali ini akan kita bahas yaitu bencana tanah longsor yang berada di salah satu daerah pada Kabupaten Nganjuk. Tanah longsor pada Kabupaten Nganjuk ini terjadi pada tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 6 sore. Nah, kira-kira apa nih penyebabnya dari tanah longsor pada daerah Nganjuk ini? Ternyata tanah longsor pada daerah Nganjuk ini terjadi karena adanya curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi pada hari Minggu 14 Februari 2021 sekitar pukul 3 sore sampai 7 malam. Hujan tersebut terjadilah longsoran tebing pada daerah Dusun Senopuro, Desa Ketos, Kecamatan Ketos, Kabupaten Nganjuk dan menimpa rumah warga daerah setempat. Dampak dari tanah longsor itu sendiri, yang pertama, mengakibatkan 23 warga hilang, sehingga mereka menurunkan alat berat untuk membantu mempermudah pencarian. Yang kedua, rumah yang tertimbun material tanah. Yang ketiga, tanah longsor ini mengakibatkan 14 korban yang terkena luka-luka. Selanjutnya, ada masalah kesehatan. Yang pertama ada tanah longsor ini mengakibatkan masalah kesehatan, salah satunya adalah keracunan makanan yang masih diselidiki oleh pihak berwajib, dan untuk mengatasi korban yang terkena racun, mereka membawa ke puskesmas terdekat. Yang kedua ada masalah kesehatan reaktif COVID, di mana para pengungsi melakukan rapid test dan dinyatakan reaktif, sehingga petugas kesehatan melakukan pemeriksaan lanjut dengan disub. Penanganan kesehatan pasca bencana yang harus dilakukan sesuai dengan buku pedoman Kemenkes yang berjudul Promosi Kesehatan dalam Penanggulangan Masalah Kesehatan di Situasi Kedaruratan. Untuk penanggulangan masalah kesehatan yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu upaya yang bertujuan untuk menjamin perlindungan masyarakat dan mengajak mereka berpartisipasi untuk mengelola tempat dan sarana pengungsian sehingga mampu memenuhi dan melindungi hak asasi mereka. Berbicara tentang cara penanggulangan kesehatan dengan perlindungan tersebut dapat berupa memperluas berbagai metode, tindakan, pencegahan, serta informasi dan dukungan yang diperlukan agar siap untuk menghadapi kedaruratan. Dan juga berbagai tindakan perlindungan, perawatan, pemberdayaan keluarga dan masyarakat sehingga mereka mempraktikkan perilaku sehat yang dapat meningkatkan dan menjaga dirinya tetap sehat meskipun dalam kondisi darurat. Untuk mendukung adanya tindakan perlindungan, perlu diadakannya kegiatan promosi kesehatan. Kegiatan promosi kesehatan ini dirancang mulai analisis situasi, di mana identifikasi data sesuai situasi wilayah pasca bencana. Misalnya, jumlah pengungsi, data sasaran pengungsi, jumlah titik pengungsi, dan lain-lain. Lalu, lanjut ke proses perencanaan program. Proses perencanaan program ini dirancang dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Yang terakhir, implementasi kegiatan berupa schedule, jadwal, dan rundown pelaksanaan. Dan setelah program terlaksana, dilakukan evaluasi untuk mempersiapkan kegiatan lain yang akan datang. Tak lupa, dalam kegiatan promosi kesehatan, salah satunya berkonsep PHBS dalam kedaruratan, baik dari kalangan ibu hamil, bayi, anak-anak, dan lanjut usia. Jadi memberikan edukasi pada keluarga seperti yang pertama, pemberian ASI ibu pada bayi harus intensif dan menjaga anak. Kedua, membiasakan cuci tangan dengan menggunakan air secara baik dan benar. Ketiga, menjaga kebersihan lewat BAB atau BAK di jamban dan buang sampah pada tempatnya. Keempat, memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. Kelima, pola makan baik dan bergizi. Keenam, tidak merokok di pengungsian. Ketujuh, mengelola rasa emosional dengan hiburan. Sehingga
Dalam kondisi tersebut, masyarakat diedukasi untuk tetap pada ketenangan atau pengontrolan emosional pada diri di dalam keadaan pasca bencana. Nah, tugas kami sebagai akademisi kesehatan yaitu menjadi relawan dalam promkes saat penanggulangan pasca bencana untuk mendampingi korban sesuai arahan koordinator penanggulangan bencana. Untuk permasalahan kedua, tugas kami sebagai akademisi kesehatan yaitu memberikan edukasi terhadap tiga belah pihak. Karena di sini tidak terdeteksi asal muasal titik masalahnya. Jadi, harus mencegah dari semua pihak. Yang pertama, pada korban pengungsian, kami mengupayakan edukasi tentang PHBS, salah satunya dimulai dari higienis tangan, peralatan makan, dan air yang digunakan harus bersih. Yang kedua, pada para donatur, untuk menyebarluaskan cara atau etika dalam pemberian donasi pada korban bencana. Yang ketiga, pada panitia koordinator penanggulangan bencana. Pada koordinator penanggulangan bencana, harus teliti dalam pemilahan makanan atau minuman yang akan diberikan pada korban di pengungsian, baik dari kemasan, proses, dan layak konsumsinya. Untuk permasalahan ketiga, inilah tugas sebagai akademisi kesehatan. Disinilah kami sangat berperan. Kami harus mencegah penyebaran rantai COVID-19 makin meluas di para pengungsi. Dari awal, memang harus dilakukan identifikasi dan perencanaan pengungsian di masa pandemi, guna mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 di tempat pengungsian. Apabila sudah terjadi ada yang reaktif COVID-19, maka tugas kami memberikan edukasi pada pengungsi yang tidak atau belum reaktif. Kami mengedukasi untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Terlebih, nanti tenaga medis akan memberikan kebijakan lain bagi pengungsi yang sudah reaktif untuk ditangani. Permasalahan keempat, agar terbagi secara merata pada korban di pengungsian, masyarakat harus diedukasi untuk pemanfaatan kebutuhan seperti makanan, minuman, air bersih dengan sebaik-baiknya, dikonsumsi dan dipakai sesuai yang diperlukan. Kami sebagai akademisi kesehatan juga bertugas membantu membuat informasi pada seluruh masyarakat untuk membantu korban pasca bencana, mulai dari pembuatan pamflet, video, atau poster online di medsos. Dan yang terakhir, kami sebagai akademisi kesehatan harus memiliki jiwa kritis. Apalagi kami sebagai kesehatan masyarakat yang bergerak pada bidang promotif dan preventif ini, kami sangat berperan dalam tahap pencegahan dan mitigasi di manajemen bencana. Jadi, dengan aktif sebagai relawan, di situ dapat mengambil pengalaman dan pembelajaran untuk menghadapi yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Kami, mahasiswa kesehatan masyarakat. Ayo, lakukan gerakan promotif dan preventif mencegah lebih baik daripada